Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu dawair riya wa tariqi mu'alajatil qalbi fihi. Menjelaskan tentang mengobati penyakit riya dan jalan mengobati penyakit hati terkait dengan riya. Riya itu apa, Bapak Ibu? Riya itu pamer, ya. Ro'a yuro riya'an. Dari melihat, diperlihatkan. Jadi orang beramal, amalnya diperlihatkan kepada orang lain. Itu namanya riya. Kemudian yang seidentik dengan riya yakni sum'ah. Sum'ah itu dari kata sumi'ah, diperdengarkan. Ibadahnya tersembunyi, tetapi kemudian karena ingin supaya ibadahnya dilihat oleh orang lain, maka ibadahnya diperdengarkan kepada orang lain. Misalnya malam sholat tahajud, kemudian pagi hari ketemu teman itu berulang-ulang menguap, supaya temennya nanya, apa lu nguap mulu? Iya, semalam tahajud tumben 12 rakaat dari jam 2. Sesungguhnya amal itu tersembunyi, tetapi kemudian sengaja diperdengarkan kepada orang lain, maka itu namanya sum'ah. Kalau ditunjukkan secara langsung namanya riya. Nah, riya ini penyakit. Arafta mimma sabaqa anna riya'a muhbitul a'mali wa sababun lil maqti indallahi ta'ala. Sebagaimana kalian tahu bahwasanya riya itu muhbitun lil a'mal, bisa menghapuskan pahala amal ibadah, wa sababun lil maqti indallahi ta'ala, dan menjadikan sebab kemurkaan Allah, kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab amal riya itu masuk pada kategori musyrik kecil. Allah tidak menghendaki manakala kita beramal kita karena Allah, tapi ada karena selain Allah. Saya sedekah karena Allah, tapi dibalik karena Allah ada niatan lain. Karena sebentar lagi mau ada pilihan ketua RT, supaya orang beranggapan saya ini orang yang dermawan. Jadi tebar pesona mendekati pilihan RT. Berarti ini umpama ya. Kalaupun kejadian begitu ya berarti niatnya tidak karena Allah. Berarti ada niat kepada selain Allah. Kalau ada niatan kepada selain Allah, maka Allah tidak akan menerima amal kita. Kata Allah, "Faman yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia beramal dengan amal soleh. Tetapi amal solehnya jangan dibagi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kamu mempersekutukan dari amal ibadahmu sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang sering melakukan hal-hal seperti itu tanpa sengaja dan tanpa kita sadari. Kita beramal karena Allah, niatan pertama karena Allah, tapi kadang-kadang muncul niatan supaya ada sanjungan oleh orang-orang sekitar kita. Wa annahu min kabairil muhlikat, dan bahwasanya
perbuatan riya itu min kabairil muhlikat, termasuk perusak yang besar. Artinya merusak pahala amal yang paling besar adalah penyakit riya. Wa ma hadza wasfuhu fajadiru bitashmiri an saqil jaddi fi izalatihi wa fi ilajihi. Dan terhadap penyakit ini maka orang harus tashmir an saqil jaddi. Itu artinya menyingsingkan lengan baju atau berdaya upaya dengan sungguh-sungguh untuk bisa menghilangkan dan mengobati penyakit riya dan penyakit yang muncul di hati. Ada dua jalan. Jalan yang pertama, khal'u uruqihi wa usulihi allati minha insyi'abuhu. Yang pertama adalah mencabut akar dan batangnya yang menjadikan sebab penyakit riya itu terus tumbuh dan berkembang. Akar dan cabangnya harus dicabut dari tertanam di hati. Kalau tidak dicabut, maka tanaman riya itu akan tumbuh terus. Apalagi sekedar dipangkas, tumbuhnya akan semakin rindang. Wasani, dan yang kedua, daf'u ma yakhturu minhu fil hali, yaitu menolak apa yang terlintas dalam diri fil hali, dalam waktu seketika itu juga. Jadi kalau terlintas ada unsur riya dalam diri, langsung kita menolaknya, bahwa supaya ada nilai keuntungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-maqamul awal fi qad'i uruqihi wa usurihi. Maqam yang pertama, jalan yang pertama, yaitu mencabut akar dan batang pohon riya dari dalam hati kita. Aslur riya hubbul manzilati wal ja'ah. Asalnya pamer itu apa? Pertama adalah hubbul manzilah, senang dengan kedudukan. Kemudian senang dengan pangkat dan jabatan, sehingga muncul kebahagiaan manakala mendapatkan sanjungan dari orang lain. Wa idza fusila raja'a ila salasati usulin. Apabila hubbul manzilah wal jah itu dirinci, maka akan berpulang kepada tiga pokok persoalan. Tiga pokok persoalan yang menjadikan sebab orang itu muncul penyakit riya. Yang pertama, hubbu ladzatil mahmadati. Dia merasa senang memperoleh pujian dari orang lain. Ketika orang senang memperoleh pujian orang lain, maka dia berdaya upaya melakukan kebaikan supaya terus-menerus mendapatkan pujian dari orang lain. Lalu kemudian yang kedua, penyebabnya adalah al-firaru min alamid dhammi. Ya, yaitu lari dari sakitnya dicela oleh orang lain. Ya, sakit hati manakala dicela oleh orang lain. Misalnya disebut oleh orang lain, bakhil lu, itu. Bakhil, bakhil apa? Pelit, pelit. Bakhil bin pelit, pelit bin medit, medit bin kikir, kikir bin
apalagi itu. Iya, koret. Koret bin, wah paling banter, paling hebat tuh pantat kuning. Itu udah kelewat bakhil itu. Iya. Iya, iya. Pantatnya kuning. Artinya sampai kotorannya aja masih dikorek-korek. Kali-kali aja ada yang masih manfaat. Nah itu bakhil yang kelewat. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan salasun muhlikat, ada 3 pekerjaan yang bisa merusak manusia. Apa itu? Syuhun muta', wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsi. Syuhun muta'un, bakhil pelit yang diperturutkan. Jadi penyakit bakhilnya nyambung terus. Wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Lalu yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsi, orang bangga diri, senang, bangga terhadap kemampuan diri sendiri. Peribahasa orang kita apa Pak Ustadz Mufti? Air laut siapa yang garemin? Iya, asin sendiri. Artinya ketika orang lain gak ada yang memuji, dirinya memuji diri sendiri. Ya. Melantunkan Al-Quran, ya. Lalu kemudian ngomong dengan teman-temannya, di sini mah bacaan Quran gak ada yang kayak saya. Nah, itu namanya i'jabul mar'i binafsi. Itu bahaya itu. Nah, orang kita itu kalau dicela nggak mau, ya, nggak suka dicela oleh orang lain. Padahal celaan itu ada kalanya unsur celaan ada dalam diri kita, ada kalanya unsur celaan tidak ada dalam diri kita. Kalau unsur celaan tidak ada dalam diri kita, namanya fitnah. Kalau unsur celaan ada dalam diri kita, lalu orang lain mencela kita, apa namanya? Ghibah. Ya. Jadi ada ghibah, ada fitnah. Kalau keburukan yang dialamatkan kepada kita nggak ada, namanya fitnah. Kalau keburukan yang dialamatkan kepada kita ada, namanya ghibah. Nah, nanti akan ada pasal-pasalnya tersendiri. Ghibah itu adalah satu ungkapan, baik ucapan maupun sikap perilaku yang menimbulkan tidak senangnya lawan bicara atau tidak senangnya orang yang dibicarakan. Itu namanya ghibah. Maka kita harus hati-hati. Nah, kita itu nggak seneng kalau dicela sama orang lain, padahal ada celanya nggak kita? Bagus semua, apa ada cacatnya kita dalam hidup? Ayo, yang bagus semua ngacung tangannya. Iya, nabi dia. Kita semua pasti ada aib, celah masing-masing. Maka kita nggak usah mencela orang lain, sebab kita pada punya aib, celah masing-masing. Apa kata Rasulullah? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung bagi orang yang sibuk mengoreksi aib dirinya ketimbang mengoreksi aib orang lain. Tapi kenyataannya apa? Ya, bahasa kita, gajah di pelupuk mata tidak tampak karena matanya ketutupan. Tapi semut di seberang lautan nampak karena pakai alat apa itu? Alat keker, ya, alat penglihatan. Ya Allah. Nah itu kita. Ya. Karena itu kalau ada orang lain mencela kita, pertama beristighfar untuk mengendalikan emosi kita. Yang kedua bersabar. Lalu yang ketiga berbangga hati. Kenapa bangga? Sebab ketika kita dicela oleh orang lain, sesungguhnya orang yang mencela kita sedang berbagi pahala kepada kita.
Sehingga ada salah seorang ulama mengatakan, seandainya aku boleh berghibah, maka orang yang paling aku ghibahi, aku gunjing adalah ibu bapakku. Sebab orang yang digunjing itu mendapatkan pahala dari orang yang menggunjingnya. Maka layak kalau aku mengumpulkan pahala untuk kedua orang tuaku. Tapi ya tidak mungkin masa orang tuanya sendiri digunjing. Tapi ini artinya filosofi bahasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang kedua, al-firaru min alamid dzam. Orang itu tidak senang mendapatkan hinaan atau celaan dari orang lain. Ya. Maka kalau orang mencela kita, ngomongin depan kita yang jelek, kita tahu, kita boleh balikin begini, untung ente taunya segitu doang. Keburukan saya lebih banyak dari apa yang ente omongin. Bingung-bingung dia. Ente ngomongin aneh cuma tiga kejelekan, padahal ada 20 kejelekan aneh. Bingung-bingung dia udah. Jadi itu untuk mengangkat supaya kita membangun kesabaran. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, wattama'u fima fi aidin nas. Pecahan daripada riya itu adalah karena adanya sifat tamak yang ada dalam diri orang lain. Ada sifat tamak yang terhadap segala sesuatu yang ada di tangan orang lain. Jadi akhirnya pamer dia. Ya. Ada orang misalnya beli kendaraan baru, lalu dia belum mampu beli kendaraan, maka dia mencoba membuka kebaikan-kebaikan dia yang belum dilihat oleh orang lain, supaya orang lain itu tidak menganggap enteng kepada dirinya. Saya biar kata nggak bisa beli motor baru, tapi duit saya tuh deposito di bank saya di segini, misalnya seperti itu. Nah itu kan riya. Padahal tidak ada manfaatnya hal-hal seperti itu ketika kita bicarakan terhadap orang lain. Fahadhihi salasatu hiya allati tuharrikul mura'i ila riya. Maka berangkat dari tiga hal inilah, ya, orang itu menggerakkan diri kepada penyakit namanya riya. Pertama, senang kedudukan. Yang kedua, senang lari dari celaan orang. Dan yang ketiga adalah tamak yang ada dalam dirinya. Wa ilajuhu, cara mengobatinya, ayya'lama madarratar riya'i. Cara mengobatinya adalah kita harus tahu bahayanya penyakit riya. Wa ma yufawwituhu min salahi qalbihi. Dan apa-apa yang bisa merusak padanya dari baiknya hati. Wa ma yahrumu anhu fil hali. Dan apa-apa yang harus menjadi ingatan bagi dirinya pada saat itu pula. Minat taufiqi berupa pertolongan Allah. Minat taufiqi berupa pertolongan Allah. Wa fil akhirati minal manzilati indallahi ta'ala. Dan di akhirat nanti supaya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi cara mengobatinya, pertama, kita harus tahu bahayanya penyakit riya. Yaitu penyakit riya itu bahayanya tuhbitul amal, menghapuskan pahala amal ibadah. Banyak orang-orang yang sampai ke negeri akhirat merasa membawa pahala amal banyak, tetapi ketika di negeri akhirat pahala amalnya nggak ada. Lalu kemudian dia usul kepada Allah, ya Allah, mana pahala amal saya? Kok pada tidak ada?
Maka Allah menyampaikan, utlubu ila man yura'una fid dunya. Minta saja pahala amal kepada orang yang dulu kamu pamerin amalmu di dunia. Ngasih nggak kira-kira? Saya riya ke haji, ya. Kebaikan saya tidak ada pahala di sisi Allah. Begitu saya minta pahala dari Allah, kata Allah, minta aja sama si haji. Saya nemuin haji nih, Ji, pahala saya mana? Pahala yang mana? Gua nggak tahu. Masya Allah. Jadi itu riya. Jadi banyak orang yang berasa membawa amal banyak, tetapi ternyata zong, ternyata nggak ada nilai amalnya. Itu harus kita pahami untuk mencabut akar riya dan batang riya dari hati kita. Lalu yang kedua, ma yufawwituhu min salahi qalbihi, yaitu apa-apa yang bisa merusak dari kebaikan hatinya. Orang yang riya pamer itu butuh pujian. Maka ketika dia melakukan kebaikan tidak mendapatkan pujian oleh orang lain, apa yang terjadi? Dia kesel, dia marah, ya, dia nyesel. Tahu begini masa nggak berbuat baik. Gitu. Padahal kebaikan kita itu sekalipun orang tidak melihatnya, maka pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsip kita, ketika kita berbuat baik, lalu tidak ada orang yang melihatnya, yakin bahwa Allah pasti melihat dan memberikan nilai. Itu pegangan kita. Nah, justru kita khawatir ketika kita berbuat baik, lalu kebaikan kita dilihat oleh orang lain. Khawatir tumbuh penyakit riya dari dalam hati. Begitu pula kita jangan sedih manakala kita berbuat baik, kebaikan kita tidak dilihat oleh orang lain. Kenapa? Sebab yakin kebaikan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan lalu tidak ada orang lain yang melihatnya, maka jangan buru-buru seneng. Alhamdulillah, ya, semalam saya lagi di tempat anu, untung orang Palmerah nggak ada yang lewat sini, misalnya begitu. Nah, itu berarti ada rasa bangga, ya, ketika melakukan keburukan sebab tidak dilihat oleh orang lain. Allah lihat nggak? Dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus hati-hati kita. Kebaikan yang kita berbuat sekecil apapun dilihat oleh Allah. Keburukan sekecil apapun yang kita perbuat pula akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal kita yang niat karena Allah tapi samar-samar ada niatan selain karena Allah, itu juga pasti terkoreksi, terlihat oleh Allah, pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi wa ma yahrumu anhu fil hal, maka harus kita ingat-ingat seketika itu juga, ya, supaya mendapatkan pertolongan Allah. Lalu yang ketiga, supaya tercabut akar akar riya dari dalam hati dan batang riya dari dalam hati adalah wa fil akhirati minal manzilati indallahi ta'ala. Kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, maka akan muncul kalimat dalam hati, peduli amat sama orang lain. Mau lihat ke amal saya, mau nggak lihat ke amal saya, masa bodoh teing, ya, karena kita niatnya karena Allah. Ya, itu namanya fil akhirati minal manzilati indallah. Ingin memiliki nilai di akhirat, ya, di hadapan Allah. Ketika kita berbuat baik, orang memuji kita atau orang tidak memuji kita, nggak ada urusan, sebab niatannya karena Allah SWT. Kemudian yang ketiga, wa ma yata'arradu lahu minal iqabi wal muqti syadidi, dan apa-apa yang akan
dihadapi bagi orang yang berbuat riya, yaitu minal iqabi berupa siksa, wal muqti syadidi dan kemurkaan Allah yang besar, wal khizyi dhahiri dan kehinaan yang akan nampak pada kehidupan dunia. Jadi poin yang keempat, ya, kita harus ingat ketika kita melakukan perbuatan riya, nanti ancamannya akan mendapatkan siksa dan kemurkaan Allah serta memperoleh kehinaan yang nyata. Famahma tafakkara al-'abdu fi hadzal khizi, maka manakala seorang hamba dia berpikir tentang keadaan seperti ini, wa qabala ma yahsulu lahu minal ibadi wat tazyini lahum fid dunya, dan membandingkan apa yang akan diperoleh baginya oleh setiap hamba serta menghiasi mereka dalam kehidupan dunia, bima yufawwituhu fil akhirati, dengan kerugian yang akan dia dapati di negeri akhirat, wa bima yuhbitu alaihi min sawabil a'mali, dan akan lepas dari dirinya pahala amal di akhirat nanti, fa innahu yashulu anhu qad ar-rabbati anhu, maka dengan mudah dia akan bisa mencabut, ya, mencabut akar dari riya sebab ada kebencian dalam diri. Dicontohkan, kaman ya'lamu annal 'asala ladhir walakin idza bana lahu anna fihi summan a'rada anhu. Dicontohkan seperti misalnya orang melihat madu, bahwa madu itu lezat, madu itu manis luar biasa, tetapi ketika telah nyata bahwa dalam madu itu ada racun, ya, di tangan kananmu ada madu, tangan kirimu ada racun, nyanyian itu, ya. Kalau kita tahu bahwa madu yang manis itu ternyata telah dibubuhi racun, apakah kita masih mau meminum madu yang manis itu? Tentu tidak. Maka a'radu anhu, sekalipun kesannya manis, sebab itu manisnya akan bisa tidak sekedar melukai tapi menyebabkan kematian, maka biarlah madu manis itu tidak akan saya minum. Kenapa? Sebab saya tahu dalam madu itu ada racun. Artinya apa? Ketika orang riya pamer, itu sesungguhnya butuh keuntungan dunia, butuh profit dunia. Seperti tadi, karena sebentar lagi mau pencalonan RT, maka saya harus banyak sosial, berarti butuh profit dunia. Atau misalnya supaya tidak dicela oleh orang lain karena sudah dianggap orang berada, maka saya harus selalu dermawan sosial, ya, niatnya supaya tidak mendapatkan celaan. Atau yang ketiga, karena penyakit tamak, tidak mau kalah dengan orang lain. Orang lain berbuat baik, dia mengungguli kebaikan dengan niat supaya ada nilai-nilai profit dunia, ya, maka hal yang seperti itu ibaratnya madu yang telah dicampur dengan racun. Nah, sekalipun manis, tapi kuatnya racun tidak akan bisa menawarkan manisnya madu. Kuatnya racun tidak akan bisa menjadikan madu yang manis menawarkan kematian oleh racun. Maka sekalipun itu madu manis, tetap harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena di situ ada racun. Summa ayyu ghardin lahu fi madhihim wa isari dhammillahi li ajli hamdihim. Kemudian ayyu ghardin, tujuan mana, lahu baginya, fi madhihim, atas pujian dari orang lain, wa isari dhammillahi li ajli hamdihim, dan banyaknya
banyaknya kemurkaan Allah dengan sebab pujian oleh orang-orang di dunia. Wala yaziduhu, dan tidak menambahkan padanya hamduhum, pujian mereka, rizqan, akan rizki. Wala ajlan, dan tidak pula menambahkan umur. Wala yanfa'uhu yauma faqrihi wa faqatihi, dan tidak bermanfaat pula pujian orang-orang di dunia saat nanti dia dalam keadaan kesulitan pada negeri akhiratnya, yakni yaumal qiyamah. Jadi ketika sudah tahu bahwa madu dicampur oleh racun, maka berhenti. Kalau saya berbuat baik di situ ada unsur riya, maka saya harus berhenti mencabut akar-akar riya dari dalam hati saya. Nah, lalu bagaimana caranya? Timbang-timbang. Menimbangnya adalah bahwa ketika dipuji oleh manusia, itu kira-kira kita bertambah harta apa tidak? Sebab orang memuji kita nambah duit apa enggak? Enggak, malah kita berkurang duit. Sebab ya setiap ketemu nongkrong di mana dipanggil bos, ya, keluar duit. Bos, rokok bos, bos, kopi bos. Iya, Pak LMK ya begitu. Karena sering dipanggil bos, akhirnya nyah-nyok, sering ngasih. Tambah duit apa berkurang duit? Nah, hanya menang mendapatkan pujian. Nah, la ajlan, sebab mendapatkan pujian karena sebab dia berbuat baik lewat riya, tambah umur apa enggak? Enggak akan menambahkan umur padanya. Ada manfaat enggak besok di negeri akhirat pujian orang lain? Enggak ada, ya. Maka itu semua masih lebih berat, ya, daripada kemurkaan Allah nanti besok di negeri akhirat. Ya, lebih berat celaan Allah di negeri akhirat daripada sanjungan orang-orang sekitar kita sebab penyakit riya yang ditimbulkan oleh kita. Maka pilih mana? Mendapatkan sanjungan Allah sekalipun ada direndahkan oleh manusia, atau mendapatkan sanjungan Allah tapi rendah di hadapan, mendapatkan sanjungan manusia tapi rendah di hadapan Allah. Pilih mana? Mendapatkan sanjungan di hadapan Allah sekalipun rendah, direndahkan di hadapan manusia, atau mendapatkan sanjungan oleh manusia tapi direndahkan oleh Allah. Pilih yang pertama atau yang kedua? Pilih yang pertama. Kalau begitu masa bodoh amat, orang mau ngomong apa kek, iya. Mau ngomong pelit kek, mau ngomong apa kek, nggak ada urusan, iya. Sebab saya berbuat baik, nilai kebaikan ini saya jaga, saya rawat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma tam'u ma ma fi aydihim, adapun sifat tamak terhadap apa yang harta yang ada di tangan-tangan orang lain, fa bi ayya'lama anna Allah ta'ala huwal musakhkhar lil qulub bil man'i wal i'ta wa anna al khalqa muttarruna fihi wa la raziqa illa Allah. Adapun penyakit tamak sehingga orang itu ingin menampakkan kebaikan di depan orang lain, maka telah nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala al-musakhkhar lil qulub. Allah lah yang telah menundukkan hati-hati manusia bil man'i wal i'ta'i, dengan mencegah atau memberi. Ya, yang berhak mencegah, yang berhak memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal khalqa, dan bahwasanya manusia muttarruna fihi, semua butuh sifat rahmannya Allah, butuh sifat kelembutan Allah. Wala raziqa illallah, tidak ada yang bisa menurunkan rizki, membagikan rizki kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Kalau ada sifat tamak dalam diri kita, maka kita harus cabut itu penyakit tamak yang berakar dari riya. Harus kita cabut dengan cara apa? Bahwasanya menampakkannya kebaikan saya di hadapan orang lain itu tidak ada artinya. Sebab kebaikan yang saya miliki hakikatnya adalah milik Allah. Hakikatnya adalah karunia pemberian dari Allah. Apa yang mau kita sombongkan? Kita punya tanah sekian hektar, itu ngaku doang tanah kita. Hakikatnya tanah siapa? Kalau kata orang Madura, tanah Tuhan. Maka kalau ada tanah kosong, ya orang Madura bikin aja abrak-abrak di situ. Nanti kalau yang punya tanah datang, dikata orang Madura katanya, ya dia bilang, ini tanah saya Pak. Bukan, ini tanah Tuhan. Tanah Tuhan. Ya Allah, ya tapi nggak semua Madura begitu ya. Nanti ini viral, saya digeruduk sama orang Madura. Sekarang zamannya viral. Nah, jadi kita ini ngaku doang. Iya. Kita di kampung mana ini? Kampung Palmerah. Ya. Palmerah ini milik siapa? Milik orang sebelum kita. Tapi orang sebelum kita sudah tidak ada, maka kita yang nempati. Kita ngomong kampung kita. Nanti kalau kita meninggal milik siapa? Siapa yang menempati? Orang sesudah kita. Maka kata Rasulullah, ad-dunya daru man la darolah. Dunia ini kampungnya orang yang nggak punya kampung. Wa malu man la malalah. Dunia ini harta, ya, harta yang bagi orang yang tidak punya harta. Bapak yang di kantong bapak ada merah-merah 3 lembar, punya siapa? Punya saya, punya bapak gitu. Tapi itu tidak pemilik mutlak, sebab asalnya bukan punya saya. Sekarang sedang berpindah di kantong saya. Besok pindah di kantong, di kotaknya tukang nasi uduk. Berarti dunia ini ya, harta bagi orang yang tidak punya harta. Kita ngaku-ngaku doang sebentar. Hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Mana buktinya? Lahir bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Nanti meninggal nggak bawa apa-apa. Ya. An-nasu awwaluha nutfah wa akhiruha jifah. Manusia itu permulaannya adalah sperma, terakhirnya adalah bangkai, Pak. Kita ini terakhirnya bangkai. Ya. Ada orang kaya di kampung ini, terkaya. Siapa Ji? Orang terkaya di kampung Manggisan sini. Ya. Meninggal dunia. Ya. Sudah sehari meninggal dunia. Lalu kemudian keluarganya menitipkan orang kaya di rumah kita. Mau nggak? Pak, nitip ya. Nitip jenazah bapak saya. Seminggu aja. Saya bayar sehari 5 juta. Mau nggak? Nggak mau. Berarti siapapun dia ada nilai, ada harga saat masih hidup. Tapi ketika sudah meninggal dunia, nggak ada lagi harganya. Maka namanya berubah. Ya, kalau masih hidup, dia bisa mencari titel depan dan belakang. Depannya profesor, doktor, belakangnya LCMA, MPD, apa segala macam bisa. Tapi kalau nyawanya sudah nggak ada, semua titelnya berubah. Iya, cuman 3 huruf ALM, alias almarhum. Itulah kita. Iya. Sekarang aja kita masih dihormati oleh orang karena masih hidup. Satu saat kalau kita sudah meninggal dunia, pelan-pelan kita akan dilupakan oleh orang. Maka apa yang kita akan sombongkan? Dari setiap langkah kita, dari harta kita sampai nyawa kita, diri kita, semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan punya sifat tamak. Wa man tama'a fil khalqi lam yakhlu minadh-dhulli wal khibati.
Siapa orang yang tamak terhadap orang lain, maka dia tidak sunyi dari kehinaan dan kerugian. Wa in wasala ilal muradi, dan apabila sampai kepada yang dituju, lam yakhlu anil minnati wal mihanati, maka tidak akan sunyi dari ungkit-ungkit orang dan hinaan orang lain. Fa kaifa yatruku ma indallah, maka bagaimana orang bisa meninggalkan nilai kebaikan yang datang dari Allah, birojain kadhibin, dengan mengharapkan kedustaan, wa wahmin fasidin, dan angan-angan yang rusak. Jadi kalau orang butuh sanjungan dunia, itu disebutnya adalah rojain kadhibin wa wahmin fasidin, harapan palsu dan angan-angan yang rusak. Ya. Sebab orang menyanjung kita saat kita ada nilai positif, tapi ketika nilai positif kita hilang, orang tidak akan lagi mengenali kita. Ya. Betapa seorang pejabat itu disanjung oleh banyak orang, tapi begitu jabatannya berganti, pindah pada orang lain. Ya. Presiden kita yang dulu, yang sebelum ini, banyak orang menyanjung, hebat, ini, itu, dan sebagainya. Bangun tol, apa segala macam, bendungan, bandara. Sekarang sudah tidak menjabat, bagaimana? Nah, ini satu contoh. Maka jangan bangga dengan jabatan kita, jangan tamak dengan apa-apa yang ada di sekitar kita. Ya sudah, jalanin aja. Ya, kenapa? Berawal dari sperma, berakhir menjadi bangkai. Waqad yusibu waqad yukhti'u, maka dia akan memperoleh musibah dan dia akan menjadi salah. Wa idza asaba fala tafi ladzatuhu bi alami minnatihi, apabila telah mengenai kepada yang demikian, maka tidak sebanding hinaan manusia, ya, hinaan Allah daripada sanjungan manusia. Kemudian wa amma dhammuhu wala yazidu, wa amma dhammuhu, dan celaan dari orang-orang sekitarnya, falam yahdur minhu, maka janganlah menjadikan sebab kerisauan daripadanya. Kalau kita sudah maju niatan karena Allah, maka jangan takut dicela oleh orang lain, sebab celaan itu tidak akan mempengaruhi pada nilai-nilai kebaikan kita. Tapi kalau kita butuh sanjungan orang, selama kita masih bisa baik depan orang itu, tapi saat kita telah tidak bisa berbuat baik, maka sanjungan itu akan sirna kepada kita. Itulah sebuah kerugian yang akan kita dapati. Wala yaziduhu dhammuhum syai'an ma lam yaktubhu Allahu alaihi, dan tidak akan menambahkan menjadi kerugian, celaan bagi orang lain sedikit pun, selama Allah tidak menentukan menjadi sebuah kerugian. Jadi kalau Allah tidak menentukan itu sebuah kerugian, tidak akan sampai kepada kita. Wala yu'ajjilu ajaluhu wala yu'akhiru rizquhu, Allah tidak akan mempercepat umur kita gara-gara kita dicela oleh orang lain. Allah tidak akan mengurangi rizki kita gara-gara kita dicela oleh orang lain. Wala yaj'aluhu min ahlin nari, dan celaan-celaan itu tidak menjadikan sebab kita akan masuk ke dalam neraka. In kana min ahlil jannati, manakala kita masuk dalam golongan ahlul jannah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, sehingga muncul kehati-hatian kita dalam berbuat kebaikan, bisa menghindari perbuatan riya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.